itu fleksibel. Musik juga bisa join. Artinya kita tidak hanya satu bidang saja, bisa terlibat semua sambil memperhatikan. Kita teknik basic dari seni rupa itu, gambar melukis ada di situ itu penting. Sambil membantu kami juga sebenarnya tidak terlalu banyak orang ya, maksudnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Aing. Bapak Ibu sekalian, nanti ruangan ini kita akan bagi dua. Ada sekat, kita tutup. Nanti kami akan pindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Gitu ya. Jadi sehingga hari ini hanya ada dengar dua suara. Satu itu suara musik, ya, suara musik. Satu itu suara penyampaian gagasan. Hanya dua itu saja yang didengar. Dan ada gerak. Dan mulai ada gerak. Sekarang imajinasinya banyak sekali, ide-idenya banyak ya. Saya kira itu saja, kita bisa mulai sekarang kurang 15 menit jam 10. Kita mulai 15 menit kita untuk membenahi ruangan ini, satu yang 20. Berarti sepertinya yang dipakai di ruangan di depan. Karena kami yang di kelas tinggi hanya ada tambah. Oh ya sudah, oke. Kalau begitu kita lihat situasinya nanti sebentar ya. Mari kita. Adalah nanti kita mengikuti langkah-langkah yang Bapak Ibu yang ada, tidak saja dalam gerak tetapi musik dan rupa. Ya, kita sama-sama akan ada dalam eksplorasi itu. Kita mencari gerak, bagaimana gerak dasarnya, kemudian bagaimana pengembangannya dengan unsur seluruh anggota tubuh, kepala, tangan, kaki dan seterusnya menggunakan apa yang kemarin sudah kita sampaikan, bagaimana membuat tari kelompok. Sama juga dengan halnya musik, juga seperti itu. Musik, dasar musik, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah berapresiasi mendengar warna musik seperti apa. Nah, dasar itu yang nanti akan dipandu oleh Bapak Charles untuk dasarnya ini, pengembangannya seperti apa, kita masukkan unsur musik apa lagi. Tidak saja musik gong, tapi ada vokal dan seterusnya. Itu nanti. Kemudian untuk seni rupa akan mendukung pertunjukan ini. Selain itu, Bapak Ibu, hasil karya dari seni rupa itu akan menjadi background dalam pertunjukan tari. Ya, musik dan tari, tari dan musik ini. Kemudian langkah itu semua akan memberi ide. Ya, tidak hanya karena satu orang saja, oh ini dia ditari hanya kelihatan satu yang tidak, tetapi Bapak Ibu semua, misalkan di kelas rendah itu kemarin ada 10 orang, 10 orang akan menghasilkan satu ragam gerak yang nanti akan kita ramu menjadi satu bentuk tarian. Sama juga dengan di kelas tinggi, dengan tema yang berbeda-beda. Setelah itu kita akan komposisikan, kita buat bola lantai sederhana saja. Kemudian kita akan bersama-sama dengan musik menggabungkan jika properti yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh teman-teman akan kita pakai untuk latihan. Nanti kita akan sama-sama adalah dalam proses latihan mengevaluasi kira-kira apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambahkan secara keseluruhan. Paling tidak gambarannya. Memang kalau kita berbicara ini dalam waktu singkat ini sangat luar biasa. Kita bisa sampai itu, tetapi ini hanya sebagai sebuah model saja. Hal selanjutnya yang lebih spesifik akan Bapak Ibu praktekkan atau terapkan ketika ada di sekolah yang mungkin akan lebih detail lagi. Memperhatikan dari bagaimana membuat gerak, membuat musik dan unsur artistik pendukungnya yang didukung oleh seni rupa. Seperti itu gambaran yang kita akan lakukan hari ini, dan itu saja Pak Baca. Terima kasih. Tapi yang khusus tari, yang tari itu ada berapa orang? 9 tambah lagi ya? Ada tambah? Pagi Pak, terkait bimbingan teknis guru kesenian tingkat SDMI dan SMP MTS Kota Kupang tahun 2023. Ini
gagasan yang hendak dibangun untuk guru-guru kita ke depan terkait dengan kesenian? Apa sebenarnya visi terdalam dari kegiatan? Baik, kemarin kalau kita mendengar sambutan dari Bapak Penjabat Wali Kota Kupang, beliau menegaskan bahwa kegiatan BIMTEK ini adalah momen di mana kebangkitan seni dan kebudayaan Kota Kupang. Ya, mungkin secara semiotik pernyataan itu adalah gambaran kegelisahan dan juga bentuk seorang pemimpin yang memiliki visi yang punya perhatian terhadap seni dan kebudayaan dan melihat aspek seni dan kebudayaan itu menjadi sebuah sektor yang menjanjikan untuk kesejahteraan Kota Kupang. Kegiatan ini sebenarnya digagas oleh teman-teman di Dinas Pendidikan kami hanya sebagai narasumber, mencoba menerjemahkan gagasan itu di dalam bentuk praktek kegiatan yang kami materi-materi dan praktek yang nanti kami akan terapkan kepada guru. Intinya kami menggali seni-seni tradisi. Guru-guru ini diminta untuk buat riset sederhana, mengakses di lingkungan atau lewat Google, internet untuk mencari tema-tema berkaitan dengan seni tradisi itu, lalu kemudian mereka menggarapnya, mengolahnya, kemudian nanti menjadi materi dalam pembelajaran mereka di sekolah. Saya kira itu. Ya, termasuk ke sejajaran dengan program penguatan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ya, kesalahan-kesalahan. Ya, tentu begini. Setiap etnik itu tentu sangat punya korelasi yang kuat dengan Pancasila. Ya, ini kan kegiatan bagaimana mereka bersatu bersama, menggagas. Ada asas keadilan di sana, ya. Ada asas keadilan bagaimana satu saling mendengar yang lain dengan gagasan. Saya kira itu yang kuat. Di tengah global, pengaruh global dan sesuatu yang kemudian juga dapat mempengaruhi citra anak-anak kita. Kan sekarang bagaimana kita lihat masifnya anak-anak sekolah menggandrungi seni populer. Sementara jalan itu seni tradisi mereka sepertinya kesan ada mengambil jarak dari situ. Nah, kegiatan ini tentu adalah sebuah upaya tadi yang seperti kalau kita dengar Pak Penjabat Wali Kota sampaikan bahwa ini adalah kebangkitan seni dan kebudayaan yang ada di Kota Kupang. Sehingga nilai-nilai dalam Pancasila itu bisa dikorelasikan dengan memang ada hubungan, ada kaitan yang erat antara seni tradisi kita dengan nilai-nilai Pancasila. Harapan dengan kegiatan ini sebagai narasumber? Ya, baik, harapan saya sebagai narasumber akan menghasilkan guru-guru hebat yang punya kompetensi luar biasa yang istilahnya kalau dalam pendidikan itu ada kompetensi inti. Dan mereka memiliki kompetensi inti dalam bidang seni dan budaya. Baik. Terima kasih untuk komentar. Sukses selalu Bapak dalam tugas-tugasnya. Terima kasih. Coba menemukan satu bentuk. Yang seni rupa kita kumpulin. Ini gabus yang sudah dibuka seperti itu supaya kita bisa kerja di sana. Kami yang seni rupa menunggu dari musik dan tari menentukan properti seperti apa supaya kami kerjakan apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu dari seni tari coba dari hasil riset itu tadi yang Bapak Ibu mau pertunjukan ini membutuhkan apa saja, bentuknya seperti apa, terus saja ini. Kalau kita sendiri kasih ular HP saja tidak apa-apa. Kita sudah sama-sama. Buat riset cari gambar itu apa yang dekat. Kita tangkap
dikasih, ya kita lepas dulu itu ya. Kita mau yang berbeda dulu. Yang penting ada bulan, ada bintang, jangan lain dulu. Itu sudah terlepas dari makna aslinya. Nah ini ada kertas saya kasih masing-masing, bisa dibuat pola, gambar saja. Ini gambar sederhana, ikut saja. Rancangannya mau seperti apa yang di kepala, mungkin yang nanti di tangan juga ada atau seperti apa? Buat saja. Nah yang di tangan itu mau gambarnya seperti apa? Kurang kertas, oke. Nah, kita buat. Terus nanti kita buat pola. Sudah. Nanti kita lanjut dengan background, itu ada kain, ada gambar rumah adat dan lain-lain itu terserah. Apa namanya? Supaya kita ada gambaran nanti jadinya seperti apa. Ini tidak membutuhkan air itu sebenarnya. Selamat pagi Ama. Pagi. Ini terkait dengan kegiatan hari ini nih, BIMTEK bagi tenaga guru kesenian. Mungkin sedikit Bapak gambarkan program daripada Dinas Pendidikan Kota Kupang.
Baik, kegiatan seni budaya yang kami laksanakan hari ini dari kemarin itu sudah dilakukan pembukaan untuk teman-teman Bapak Ibu guru dari jenjang SD MI dan SMP MTS untuk bagaimana mereka membuat kreasi terhadap gerakan-gerakan seni daerah, kesenian daerah untuk dikembangkan menjadi seni tari dan tari kreasi dan juga seni seni pertunjukan. Oleh karena itu hal ini tentunya untuk meningkatkan kesenian daerah di sekolah lewat pendidikan, maka kami dari Dinas Pendidikan itu memandang hal itu sangat penting, maka kami melakukan bimtek terhadap teman-teman guru yang membidangi seni, dalam hal ini kesenian atau seni budaya. Jadi kami lakukan pembukaan kemarin untuk SD hanya dilakukan 2 hari, yaitu hari pertama itu diberikan materinya dan hari ini dilakukan praktek bagaimana mereka mempraktekkan memodifikasi gerakan-gerakan seni yang mereka akan lakukan di sekolah masing-masing. Nah, hal ini juga kenapa kami lakukan terhadap teman-teman guru ini, itu ada beberapa hal yang kami ingin untuk meningkatkan pemahaman daripada teman-teman guru untuk bagaimana mereka mengenal jati diri mereka sebagai guru kesenian, dalam hal ini juga kalau di SMP itu seni budaya, dan juga meningkatkan juga pemahaman mereka untuk bagaimana melestarikan seni budaya ini di tingkat sekolah dan bisa mereka melakukan dalam bentuk sanggar yang ada di sekolah. Nah, itu yang menjadi harapan kami, sehingga kami melakukan bimtek ini terhadap teman-teman guru di sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMP yang ada di Kota Kupang. Dan kegiatan ini dilakukan selama 4 hari, yaitu 2 hari untuk tingkat SD dan 2 hari untuk SMP. Jadi pada tanggal Senin depan ini kami akan lakukan untuk hari pertama SMP dan praktek juga nanti. Itu yang kami akan rencanakan itu, dan ini harapan kami kepada teman-teman itu supaya mereka melibatkan diri secara aktif betul-betul mengikuti gerakan-gerakan yang diberikan oleh narasumber, yang terutama pada hari ini dalam memodifikasi gerakan-gerakan seni tari dari beberapa budaya yang ada di NTT. Mungkin hanya itu. Apakah ini juga selaras dengan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu? Iya, kalau apa yang kami lakukan ini juga menjurus kepada apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini, dalam rangka mewujudkan bagaimana kita mengingat di dalam proses belajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita lakukan di dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah dari setiap mata pelajaran yang ada, sehingga beberapa aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan dari Dinas Pendidikan ini telah kami terapkan kepada teman-teman guru dalam rangka mewujudkan pembelajaran atau belajar Pancasila ini. Ini tentunya nanti aplikasinya itu implementasinya ke pelajar-pelajar nih, terkait dengan pengaruh perubahan budaya global. Apakah ini juga sebuah tujuan untuk bagaimana mengajarkan anak-anak kita, generasi kita untuk mencintai
budaya kita dan kemudian jauhkan budaya-budaya yang tidak yang bukan merupakan identitas kepribadian kita. Kalau kegiatan ini sebenarnya tidak membedakan, tetapi ini bagaimana mereka mencintai daripada seni yang ada. Jadi dari gerakan-gerakan yang akan dilakukan, dilatih oleh para narasumber ini dari semua etnis yang ada. Jadi tinggal bagaimana mereka memodifikasi gerakan-gerakan itu menjadi salah satu gerakan seni yang luar biasa dan indah dipandang oleh masyarakat luas dalam saat-saat dilakukan pentas nanti, atau ada orang-orang tertentu yang meminta untuk melaksanakan kegiatan. Baik. Harapan Bapak terakhir untuk semua peserta? Ya, kalau harapan saya sebagai panitia kepada teman-teman ini, saya sudah tekankan dari awal bahwa yang diundang itu bukan guru-guru yang baru mau belajar, tetapi mereka sudah belajar dan sudah tahu bagaimana mereka untuk mengembangkan diri di dalam melakukan gerakan-gerakan seni dan juga memodifikasi gerakan-gerakan seni budaya di NTT ini atau di negara kita ini. Itu harapan saya, sehingga mereka di dalam mengikuti materi yang diberikan oleh narasumber, ketiga narasumber yang kami hadirkan ini, betul-betul mereka melibatkan diri dan mengikuti secara aktif tanpa mereka menghindarkan diri daripada apa yang diharapkan oleh kami panitia atau dinas pendidikan. Oke, baik, terima kasih untuk komentarnya Bapak. Sukses selalu Bapak bersama teman-teman. Siap. Ya, salam pendidikan. Salam.